Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman, seorang ibu rumah tangga yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh. Beliau menceritakan mimpi kepada saya, menanyakan takwilnya. Beliau itu bermimpi bersama dua orang di dalam sebuah ruangan. Mereka seperti sedang mengikuti suatu game, suatu permainan untuk memperoleh suatu poin tertentu. Pada game yang pertama, beliau lulus. Lalu game kedua, beliau juga lulus. Pada game yang kedua, pada bagian akhirnya, beliau itu sedikit dibantu oleh salah seorang peserta lainnya. Lalu mereka bertiga telah menyelesaikan kedua game tersebut. Akhirnya mereka bertiga lanjut, yaitu menaiki seperti karpet terbang tapi terbuat dari kaca. Beliau ada di tengah, yang di atas itu ada orang lain, dan yang di bawah beliau ada orang lain. Mereka bertiga berpegangan kaca tersebut, dan kaca tersebut melaju cepat dan menukik ke atas menuju langit. Itulah mimpi yang dialami beliau. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan bab yang halal dan yang haram bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makna dari mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah mimpi itu diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disebutkan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang menyedihkan dari setan, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Dan mimpi juga diatur dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Orang yang dibolehkan mentakwilkan mimpi adalah orang yang memang ditakdirkan mendapat ilmu takwil mimpi, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang juga mendapatkan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi yang Allah firmankan pada surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Begitupun saya juga diberikan karunia ilmu takwil mimpi yang saya dapati di dalam mimpi saya dan dalam mimpi istri saya. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu bermakna bahwa saudari kita itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa beliau itu ditakdirkan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, sehingga beliau itu bisa melewati ujian-ujian tentang tipuan kehidupan dunia, dan kemudian dinyatakan lulus ujian tersebut yang buahnya akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Takwilan mimpi yang saya sebutkan tadi itu jika dijabarkan adalah berkaitan dengan mimpi beliau yang sebelumnya, berkaitan juga dengan dalil-dalil atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi sebelumnya yang terjadi pada tanggal 25 Januari yang sudah dilaporkan juga pada saya, visual mimpinya yaitu bahwa beliau mendapatkan training atau pelatihan menginap di suatu tempat dalam rangka mempelajari ilmu pengetahuan tentang mengungkap ilusi-ilusi atau tipuan dalam kehidupan dunia. Setelah training selesai, beliau tidak menemukan tas hijau miliknya. Dicari-cari nggak ketemu. Itulah secara ringkasnya mimpi yang terjadi sebelumnya. Yang maknanya adalah beliau itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa beliau akan mendapatkan karunia dan rahmat atau pertolongan dari Allah, akan diberi ilmu yang menyingkap keburukan perihal keduniawian yang banyak membinasakan manusia. Sedangkan simbol warna hijau pada tas beliau itu bermakna bahwa beliau itu adalah calon penghuni surga. Berkaitan dengan firman Allah tentang pakaian warna hijau adalah pakaian penghuni surga. Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang tersebut dari perak. Dan rob mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Tas hijau itu adalah wadah menyimpan buku ilmu yang didapatkan dari training itu. Simbol tas sebagai penyimpan buku berisikan ilmu itu bermakna bahwa beliau itu akan memperoleh bekal ilmu yang menghantarkan ke surga. Hal itu ada benang merahnya dengan hadis yang disabdakan Nabi Muhammad dalam
riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi karena visual mimpinya tas hijau itu belum ketemu, maka itu bermakna bahwa beliau belum lulus dari training yang mengajarkan ilmu pengetahuan tentang ilusi atau tipuan kehidupan dunia. Kemudian mimpi itu bersambung dan mimpi yang saya jadikan tema pada video sekarang ini, yang akhirnya dinyatakan lulus. Tapi perlu saya jabarkan, simbol-simbol pada mimpi yang sekarang saya ceritakan itu adalah ketika ada visual jumlah 3 orang berada dalam suatu ruangan yang ikuti game untuk mendapatkan poin tertentu, itu bermakna bahwa ruangan itu simbol tentang makom, tentang kedudukan. Jumlah yang sedikit itu adalah menandakan bahwa orang-orang tersebut memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Karena orang yang kedudukan tinggi itu lebih sedikit daripada orang yang tidak berkedudukan tinggi. Contohnya para nabi, para rasul, para wali, itu jumlahnya sedikit daripada orang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Nah, jika dijelaskan simbol yang sedikit itu adalah mewakili ujian yang mereka alami itu sangat sulit dilalui kebanyakan orang. Banyak orang yang tidak lulus ujian tersebut, yaitu ujian tentang keduniawian. Sebagaimana Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, banyak orang binasa karena dunia. Yang hal itu berkaitan dengan semua dalil keterangan berikut ini. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu training tentang pemberian ilmu tentang ilusi, ketipuan kehidupan dunia. Berkaitan dengan itu, Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Makna kata terlaknat adalah membuat jauh dari rahmat atau pertolongan Allah. Simbol visual mimpi berupa karpet terbang tapi terbuat dari kaca itu bermakna bahwa beliau, saudari kita itu yang bermimpi, itu dirahmati, ditolong Allah menuju kedudukan yang tinggi karena sudah lulus ujian tentang fitnah dunia yang samar di mata kebanyakan orang. Samar itu diwakili dengan visual kaca yang bening, seolah-olah bagi orang yang tidak mengetahui hakikat keburukan duniawi, mereka menganggap itu baik, sesuatu yang dianggap dia itu dimuliakan sama Allah, diberikan harta yang banyak oleh Allah. Tidak seperti itu. Kebanyakan orang awam mengira bahwa dengan banyaknya harta itu berarti Allah merahmatinya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Di dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian mimpi yang dialami saudari kita dan dalil-dalil yang berkaitan dengan itu, kita akhirnya mengetahui bahwa siksa dari Allah itu tidak hanya berupa kecelakaan fisik, tapi juga berupa kesenangan yang dengan maksud agar dengan kesenangan itu seorang itu dibuat lalai jauh kepada Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.